Saya banyak belajar dari beberapa kakanda kita di Fakultas Agama Islam, juga beberapa pemimpin-pemimpin yang besar di dunia. Kita membaca beberapa literatur sejarah juga. Personal branding atau value seseorang itu yang perlu dalam setiap proses kepemimpinan. Karena berbicara tentang kepemimpinan artinya berbicara tentang pengaruh. Bagaimana pengaruh kita terhadap orang yang kita pimpin, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada banyak sekali, misalnya kalau kita berjalan di setiap ruas jalan ya, caleg-caleg muda yang kemudian di di poster-poster, di banner-banner itu kemudian menyematkan nama orang tuanya. Ya, mayoritas seperti itu. Kita melihat mungkin di ruas-ruas jalan, anaknya ini, anaknya itu. Saya teringat sebuah adagium juga, laisal fata mayaqulu kana abi walakinnal fata mayaqulu ha ana. Bukanlah seorang pemuda yang mengkor-korkan ini bapak saya, itu bapak saya, tetapi anak muda yang katakan bahwa inilah saya. Hari ini saya sampaikan bahwa sebagai langkah pencegahan, artinya sebuah bentuk kehati-hatian, maka kita memang perlu untuk melakukan analisis yang baik dalam melakukan atau dalam memilih calon pemimpin kita, utamanya di kaula muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan obrolan santai kita, dan syukur alhamdulillah di kesempatan kali ini kita telah kedatangan seorang tamu yang sangat spesial, yakni Al-Akh Fatur Rahman. Beliau merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Kak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih, Kak, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi cerita. Lebih-lebih kita akan sedikitlah mengulas tentang kepemimpinan, Kak. Ya, apalagi ini di tahun 2024 yang lagi panas-panasnya. Tapi sebelum melangkah jauh ke sana, boleh diceritakan bagaimana jalan atau perjalanan pendidikan Kakak selama ini? Dipersilakan. Baik. Membahas momentum tadi ya, momentum pemilu 2024 kali ini, tentunya banyak peran-peran anak muda yang terlibat dalam setiap proses pesta demokrasi di Indonesia. Saya ingin mengawali dari pertanyaan tadi. Pendidikan dasar saya mulai di kampung, di Kabupaten Sinjai, tepatnya di Desa Sukamaju. Kemudian setelah itu saya melanjutkan pendidikan di pesantren Darul Istiqomah di Kabupaten Sinjai. Setelah itu berangkat ke Kabupaten Goa, melanjutkan jenjang pendidikan di Madrasah Aliyah Sultan Hasanuddin, dan akhirnya sekarang masuk di Universitas Muhammadiyah Makassar, tepatnya di jurusan Pendidikan Agama Islam di Fakultas Agama Islam. Ya, itu dengan alasan menempuh pendidikan dengan memilih jalur ilmu keagamaan salah satu pondok pesantren ini seperti apa, Kak? Sebenarnya ada hal yang menarik sebenarnya. Ketika saya menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar, ada suatu peristiwa yang menurut saya itu sangat krusial juga dalam perjalanan hidup ini. Saya melihat setelah menyelesaikan jenjang pendidikan di sekolah dasar, utamanya orang tua melihat bahwa pendidikan keagamaan itu perlu untuk anaknya, dan saya melihat juga di lingkungan sekitar, walaupun saat itu stereotip masyarakat ya, pesantren itu masih menjadi sebuah sekolah, sebuah tempat yang kolot, yang beberapa orang pada saat itu menyampaikan kepada saya ketika ingin masuk ya di pesantren, buat apa masuk di pesantren, buat apa masuk di sekolah agama, toh
di kampung kita sudah ada banyak sekolah. Nah, setelah itu ada banyak cerita, masuklah di pesantren. Walaupun sebenarnya 1-2 bulan awal di pesantren itu subhanallah saya juga setiap malam juga menangis, rindu terus dengan orang tua. Tapi lama kelamaan Ustadz juga selalu berpesan bahwa berada di tempat ini itu memang butuh keikhlasan, butuh hati yang lapang. Dan saya selalu mencoba, dan sampai hari ini 6 tahun di pesantren yang berbeda, alhamdulillah semua bisa dilewati. Kemudian ketika beranjak di sekolah menengah atas, saya memutuskan untuk pindah ke Kabupaten Goa, tepatnya di pesantren Sultan Hasanuddin. Walaupun pada saat itu sebenarnya ketika menyelesaikan pendidikan di Kabupaten Sinjai, tepatnya di pesantren waktu Madrasah Sanawiyah, saya punya tekad yang cukup besar juga sebenarnya untuk ke daerah Jawa, ya. Cuman pada saat itu memang orang tua juga tidak mengizinkan untuk terlalu jauh, seperti itu. Jadi pilihannya mungkin ya Kota Makassar yang paling jauh ya. Dan sampai saat ini kita ketahui mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Kan kalau kita melihat di Universitas Muhammadiyah terkhusus Fakultas Agama Islam itu ada kurang lebih lah berapa jurusan, termasuk juga komunikasi dan penyiaran Islam, Ahwalus Syakhsiyah. Kenapa memilih pendidikan agama Islam? Apakah ada keterkaitan atau keinginan sendiri atau orang tua, Kak? Sebenarnya ketika menyelesaikan pendidikan di pesantren, tepatnya di Kabupaten Goa, dalam proses penyelesaian, pada proses-proses ujian, saya masih belum terfikirkan akan melanjutkan kuliah jurusan apa dan di mana. Tetapi ya saya berpikir bahwa secara latar belakang pendidikan saya mungkin akan lebih bisa ketika melanjutkan jenjang pendidikan ini, khususnya di pendidikan agama Islam, karena secara basicnya kan sudah dari pesantren, dan saya rasa insya Allah akan bisa lebih banyak bereksplorasi di pendidikan agama Islam. Yang lebih menarik, Kak, sekarang berstatus sebagai seorang mahasiswa dan mengemban sebuah amanah yang bisa kita katakan sangat besar, berat tentunya, menjadi seorang ketua HMJ. Dan pribadi kalau memikirkan yang namanya ketua sudah paling di atas, berarti selalu memberikan contoh yang baik kepada bawahannya itu sendiri. Kenapa bisa sampai ke jenjang yang paling tinggi seperti itu? Bagaimana prosesnya, awal mulanya? Apakah sudah dari awal, dari SMP, MA untuk menjadi seorang pemimpin? Ya, sebenarnya di awal saya ingin bercerita bahwa kemarin ketika saya di pesantren, ya, 1 atau 2 pun organisasi saya tidak tertarik. Kemudian lanjut di perguruan tinggi, di awal saya bertekad memang bahwa harus ada transformasi yang lebih, ya. Artinya pada proses transisi di mana seseorang siswa kemudian beranjak ke mahasiswa, saya berpikir dan juga banyak mendapatkan motivasi dari beberapa kakak-kakak kita di Fakultas Agama Islam. Dan saya rasa wadah inilah, di organisasi lah saya mampu untuk sedikit menambah atau banyak menambah kualitas dan kapasitas diri ini. Mengenai untuk posisi sekarang ini, saya juga tidak pernah terbayang sampai di posisi saat ini juga. Tetapi saya selalu yakin bahwa setiap proses yang kita lewati adalah kalkulasi untuk hasil yang ada di masa yang akan datang. Saya ingin bercerita pada saat proses pergantian kepemimpinan di himpunan, proses peralihan pemimpinan, ada 2 calon pada saat itu. Ada saya dan yang sekarang menjadi sekretaris umum saya di himpunan. Proses-proses itu saya rasa menjadi sebuah pelajaran yang amat begitu besar bagi saya. Saya melihat itu adalah sebuah proses yang begitu besar bagi saya,
dan ada banyak sekali pelajaran yang saya ambil dari proses-proses selama di himpunan, selama di lembaga kemahasiswaan. Jadi memang kalau ketika melihat kondisi yang seperti itu sampai terpilih ya menjadi seorang ketua, tentunya dilihat bagaimana kita punya latar belakang. Apabila kita tidak memiliki rekam jejak lah ya bahasanya pemimpin yang sekarang, tentunya tidak bisa untuk mengambil sebuah amanah yang besar itu sendiri. Apakah ada tanggapan tersendiri ataukah value yang kita keluarkan, yang kita nampakkan sampai berani untuk menjadi seorang pemimpin begitu? Saya banyak belajar dari beberapa kakanda kita di Fakultas Agama Islam, juga beberapa pemimpin-pemimpin yang besar di dunia. Kita membaca beberapa literatur sejarah juga. Personal branding atau value seseorang itu yang perlu dalam setiap proses kepemimpinan. Karena berbicara tentang kepemimpinan artinya berbicara tentang pengaruh. Bagaimana pengaruh kita terhadap orang yang kita pimpin, orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya merasa kan sebelum terpilih menjadi ketua himpunan, saya ada di jajaran departemen pada saat kepengurusan di prodesasi sebelum prodesasi kali ini. Saya betul-betul memanfaatkan proses itu sebagai proses pembelajaran, dan di situ juga saya membaca bahwa teman-teman betul-betul melihat ada keseriusan, ada tekad, dan juga dari proses-proses itulah mungkin teman-teman melihat bahwa Fathur Rahman lah yang bagus untuk memimpin mereka di himpunan. Tetapi berbicara ketika proses pemilihan kemarin, awalnya saya belum terfikirkan untuk mencalonkan diri sebagai ketua himpunan. Ya, tetapi karena dorongan juga dari teman-teman yang saya yakin bahwa kepemimpinan ini berbicara tentang kepercayaan orang terhadap kita. Artinya ketika di awal mereka sudah memberikan sebuah dorongan, suatu saat ketika kita sudah memimpin, maka mereka lah yang pertama juga untuk mengingatkan kita. Mereka lah di awal nanti yang akan menegur kita ketika kita keluar dari sebuah koridor. Kayak saya selalu percaya ketika mereka mempercayakan itu kepada saya, maka kita harus menjaga amanah itu dengan sebaik-baik mungkin. Dan saya percaya kalau dorongan itu datang dari teman-teman, akan ada sebuah stimulus yang lebih besar dalam proses-proses kepemimpinan itu, karena semua didorong oleh rasa kepercayaan. Tadi saya mendengar bahwasanya seluruh proses yang ada, termasuk menjadi seorang pemimpin di himpunan, tentunya itu pembelajaran untuk kita sendiri. Lalu bagaimana target ataupun tujuan yang ingin kita bangun sendiri di HMJ itu ya? Tadi kan ngomongin sendiri itu ya, untuk kita supaya bisa menjadi lebih baik. Lalu bagaimana tujuan kita sebenarnya? Di himpunan sendiri, saya ingat kemarin ketika di masa awal ketika pada saat-saat pelantikan, saya mengajukan beberapa proposal prospek kepemimpinan yang akan kita bawa di himpunan mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam, yang kita susun sebenarnya bersama semua teman-teman yang hari ini membersamai di kepengurusan. Kita membaca hari ini realitas yang terjadi bahwa ada sebuah stagnasi di setiap lembaga kemahasiswaan. Ada, kalau mungkin agak sulit juga kalau kita mengatakan bahwa ada kemunduran. Kita memang melihat sekarang bahwa lembaga kemahasiswaan tidak lagi pada diskursus urgensi, tetapi dia ada pada diskursus relevansi. Ada banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kita lihat, yang program-program pemerintah khususnya di kementerian, yang hari ini itu oleh teman-teman pengurus lembaga itu mesti melakukan sebuah proses transformasi di setiap lembaga kemahasiswaan. Karena kita membaca bahwa suatu organisasi yang bertahan, suatu organisasi yang bisa survive,
adalah organisasi yang bisa memposisikan organisasinya atau mampu untuk tetap mengikuti bagaimana arus relevansi zaman ini. Maka kita mengusung pada kepengurusan himpunan, saya bersama teman-teman mengusung sebuah tagline inklusif. Artinya sebuah keterbukaan, terbuka terhadap segala saran. Saya menyampaikan ketika pelantikan bahwa siapapun yang ingin berproses bersama kami di himpunan, siapapun yang ingin berkembang bersama kami di himpunan, maka pintu himpunan mahasiswa jurusan ini tidak akan pernah tertutup bagi siapapun yang ingin berproses bersama. Ya, luar biasa. Memang itulah target ataupun tujuan yang harus dibangun, bukan hanya dari himpunan dari pendidikan agama Islam, tapi juga yang seluruh yang ada di Fakultas Agama Islam, ya kalau bisa di Universitas Muhammadiyah Makassar itu sendiri. Dan kalau bicara tentang masalah kepemimpinan, sebenarnya bagaimana urgensi kepemimpinan untuk saat ini dan kedepannya, Kak? Pertanyaan yang cukup berat. Dalam setiap tingkatan, khususnya misalnya kita hari ini melihat ya, kontestasi pemilu lah, Betul. dari muda 4. Muda itu disematkan pada salah satu paslon tertentu. Iya. Saya ingin mengutip bagaimana pendapat seorang pakar juga. Muda itu katanya bukan hanya persoalan biologis, tetapi muda itu digambarkan dari ide, dari gagasan, dan juga dari proses seseorang. Prospek kepemimpinan muda di masa yang akan datang tentunya kita harus membaca ini sebagai sebuah peluang, tetapi juga kita harus mempersiapkan bagaimana tentunya kualifikasi kita sendiri. Kita hari ini bisa membaca akhirnya dalam kontestasi pemilu 2024 ini di beberapa kiranya kita bisa melihat dari misalnya 3 paslon yang hari ini berkontestasi dalam pesta demokrasi kita. Muda yang saya sampaikan tadi itu kan dialamatkan pada salah satu paslon secara biologis, tetapi saya secara pribadi melihat itu tadi bahwa muda bukan hanya sekedar urusan usia, tetapi dia adalah sebuah kematangan proses, sebuah bentuk atau gambaran dari ide dan gagasannya. Itulah anak muda. Iya. Tapi kan sebenarnya anak muda bisa kita katakan lah, kalau anak muda itu memang sudah pantas untuk menjadi seorang pemimpin karena itu adalah penerus bangsa. Ya, kita sepakat tentang itu. Tetapi kalau kita melihat juga, apakah seluruh anak muda ini pantas untuk menjadi seorang pemilu? Apakah ada catatan tersendiri yang harus dipersiapkan ya untuk memperbaiki bangsa kita ini ya? Ini subjektif ya. Hari ini kalau kita berjalan ya, atau mengendarai kendaraan kita di setiap ruas-ruas jalan yang ada di Kota Makassar atau di daerah yang ada di Sulawesi Selatan, ada banyak sekali sebenarnya anak-anak muda yang hari ini ikut dalam kontestasi pemilu, baik itu di tingkat daerah, di tingkat provinsi, hingga di pusat. Cuman yang sebenarnya menjadi sebuah kritikan, saya melihat ini hasil diskusi bersama teman-teman juga, bahwa banyak dari teman-teman yang kemudian maju dalam kontestasi pemilu yang untuk mewakili suara masyarakat katanya, dalam beberapa aspek kita bisa menilai bahwa kematangan proses itu belum dimiliki secara sempurna, atau secara idealnya belum dimiliki. Artinya belum ada terpaan proses-proses yang terlebih dahulu, kemudian sampai pada kontestasi pemilu, baik di tingkat kabupaten. Kemudian yang saya lihat ya, ada banyak sekali, misalnya kalau kita berjalan di setiap ruas jalan ya, caleg-caleg muda yang kemudian di poster-poster di banner-banner itu kemudian menyematkan nama orang tuanya. Ya, mayoritas seperti itu. Kita melihat mungkin di ruas-ruas jalan, anaknya ini, anaknya itu. Saya teringat sebuah adagium juga,
laisal fata ma yaqulu kana abi walakinnal fata ma yaqulu ha ana. Bukanlah seorang pemuda yang mengkor-korkan ini bapak saya, itu bapak saya, tetapi anak muda yang katakan bahwa inilah saya. Sesungguhnya berharap bahwa dalam kontestasi pemilu kita, khususnya bagaimana peran anak muda ya mendinamisasi pemilu ini, harusnya anak muda lah yang kemudian getol untuk menyuarakan aspirasi anak muda dengan gagasan-gagasan dan ide mereka, bukan malah dengan membudayakan potret-potret kampanye yang kiranya sudah kolot, yang kiranya sudah tidak lagi relevan untuk di zaman sekarang. Apalagi banyak anak muda yang kemudian berkampanye yang tidak menonjolkan sebuah ide dan gagasan, melainkan sekedar hiburan-hiburan semata. Ini yang sebenarnya kita harusnya melihat bahwa seorang anak muda lah yang seharusnya mampu untuk bagaimana mewarnai pemilu kali ini dengan ide dan gagasannya sebagai sebuah identitas dari kepemudaannya. Seharusnya kita melihat yang seperti itu. Iya, ketika kita melihat apa yang terjadi saat ini ya, memang itu kan nyata ya, selalu mengedepankan namanya keinginan ya, kepentingan pribadi misalnya, dan tidak memiliki gagasan ataupun pengalaman yang cukup untuk maju dalam pesta demokrasi kali ini. Sebenarnya apa dampaknya apabila mereka semua itu naik ya dan mengambil kekuasaan, memimpin ya, yang dirasakan oleh masyarakat itu seperti apa sebenarnya? Ya, suatu kekhawatiran yang besar sebenarnya. Dalam diskursus kami pula di himpunan, di beberapa lembaga kemahasiswaan, kemudian dalam diskusi-diskusi warung kopi juga, kita sering membahas bagaimana teman-teman anak muda ini yang kemudian hari ini maju dalam sebuah kontestasi pesta demokrasi. Memang ada kekhawatiran, tetapi kita juga perlu untuk menjaga optimisme itu, bahwa mereka anak-anak muda yang akan mewakili kita mewakili suara masyarakat, aspirasi masyarakat, memang kita mesti menaruh kepercayaan yang besar kepada mereka. Tetapi memang sebagai langkah preventif ya, sebelum hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, artinya memang hari ini masyarakat juga atau teman-teman anak muda lah yang mampu untuk melihat bagaimana betul-betul kita melihat mereka, memilah yang mana memang betul-betul anak muda yang mampu untuk mewakili aspirasi masyarakat seperti itu. Sebagai anak muda tentu kita tahu bagaimana mereka. Sebagai anak muda kita tahu bagaimana kecondongan seorang anak muda, kecenderungannya. Dan hari ini saya sampaikan bahwa sebagai langkah pencegahan, artinya sebuah bentuk kehati-hatian, maka kita memang perlu untuk melakukan analisis yang baik dalam melakukan atau dalam memilih calon pemimpin kita, utamanya di kaula muda. Iya. Kalau melihat kondisi-kondisi yang seperti ini, kita bisa mengedepankan gagasan mereka yang memiliki pengalaman yang luar biasa, dan kita paham lah sebagai anak muda ini orangnya sangat baik. Oke. Ya, ini sangat luar biasa sepak terjangnya dalam dunia kepemimpinan itu sudah tidak diragukan lagi. Tapi masih ada sekelompok orang ataupun pihak-pihak tertentu yang selalu ingin menjatuhkan hal tersebut, orang tersebut ya. Dan ibarat kata dia selalu membenci apa yang ada pada seorang pemimpin tersebut ya, kebaikannya lah, ada segala macam. Ya, kita ketahui bahwasanya memang siapa sih yang tidak ada orang yang membenci kita ketika kita berbuat baik, pasti ada saja lah tertentu seperti itu. Tapi sebenarnya sebagai sikap anak muda terhadap pemilihan-pemilihan yang seperti ini ya, tentang pendapatan yang harus kita kedepankan tentang anak muda itu seperti apa? Ya, yang pertama sebenarnya ada sebuah pepatah yang mengatakan sebanyak orang yang menyukaimu, sebanyak itu pula lah orang yang membencimu. Kepemimpinan tidak akan pernah lepas dari sebuah kritikan, karena tidak ada seorang pemimpin yang menurut saya sampai hari ini yang sempurna. Iya. Apalagi dalam konteksnya dunia hari ini. Kita membaca bahwa
kita memerlukan betul-betul anak muda yang kita tahu secara rekam jejak tadi yang kita sampaikan, mereka punya rekam jejak yang baik. Mereka pernah mendapati sebuah terpaan proses entahkah di tingkat mahasiswa, di tengah-tengah masyarakat sebagai seseorang yang pernah teruji proses kepemimpinan. Seseorang, saya sampaikan tadi, tidak akan pernah lepas dari sebuah kritikan. Pemimpin yang baik sekalipun, ya tidak ada pemimpin yang sesempurna, yang selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Karena kita juga terlalu atau kadang memasang sebuah standar etis kepemimpinan itu amat tinggi. Kemudian ketika pemimpin kita melakukan sesuatu kesalahan, bahkan hal yang benar pun kadang menjadi salah di mata kita. Kemudian pemimpin itu tadi, kita harus melihat juga bahwa ke depan, tahun-tahun ke depan akan banyak diwarnai oleh anak-anak muda. Hari ini kita membaca bahwa ada banyak sekali caleg-caleg muda, calon-calon pemimpin muda. Itu semua datang dari kalangan anak muda, teman-teman yang mungkin ya masih duduk di bangku kuliah, bahkan sudah ada yang kemudian mencalonkan dirinya untuk maju mewakili masyarakat. Suatu kecelakaan kalau kita tidak memakai sebuah analisa yang baik dalam memilih calon pemimpin kita ke depan. Jadi kalau kakak sendiri ini ya pernah terbesit tidak ingin menjadi seorang pemuda, bukan stuck sampai di HMJ saja seperti itu, dan menjadi pemimpinnya, ibarat kata itu meneruskan daripada perjuangan anak-anak muda begitu. Saya selalu hari ini pun ada di posisi saat ini di Fakultas Agama Islam juga tidak terbesit dalam pikiran saya kemarin. Tetapi yang saya sampaikan di awal tadi bahwa proses yang kita lakukan hari ini sebenarnya adalah kalkulasi untuk hasil yang kita dapatkan di masa yang akan datang. Jadi dalam pikiran saya belum ada sebuah bayang-bayang ke depan. Tetapi saya selalu percaya bahwa apa yang kita tanam hari ini, apa yang kita lakukan, proses-proses kemahasiswaan yang mendewasakan kita, yang membuat suatu pola pikir yang lebih dewasa bagi kita, saya rasa itu adalah modal yang esensial untuk hal-hal yang akan kita dapatkan di masa depan. Ya, apapun yang terjadi di masa depan harus dipersiapkan mungkin dari sekarang nih. Dan kalau kita ingin juga menggali lebih dalam, kalau dari pihak Muhammadiyah itu sendiri banyak anak muda yang ibarat kata itu yang ingin melanjutkan daripada stafet kepemimpinan ini. Ya, mungkin kalau bisa kita katakan salah satu anggota daripada pemimpin sekarang dari pemuda Muhammadiyah, ya, mencalonkan sebagai seorang pemimpin di masa yang akan datang, terlebih khusus di 2024 ini. Dan kalau kita sudah tahu itu adalah bagian dari kelompok kita dan dia memiliki kapasitas yang luar biasa, dan bagaimana sebenarnya yang harus kita lakukan ini? Apakah ada cara yang bisa kita lakukan begitu? Ya, saya ini adalah soal keberpihakan kita terhadap orang-orang yang betul-betul kita kenal, orang yang kita tahu bahwa mereka sudah melalui proses-proses yang sama dengan kita, kemudian proses kepemimpinan itu sudah teruji. Utamanya tadi yang kita sebutkan kakanda kita juga di Fakultas Agama Islam, kakanda Oscar yang hari ini mencalonkan diri menjadi calon wakil rakyat DPD RI Dapil Sulawesi Selatan. Kita melihat, utamanya kami dalam beberapa diskusi juga, tentunya keberpihakan kita jelas pada beliau, karena dari setiap calon kan kita mengetahui bahwa proses kita hari ini itu tidak pernah lepas dari beliau. Kita melihat juga ada banyak sekali hal-hal yang ideal
hal-hal yang baik yang kita lihat dari beliau. Sisi-sisi kepemimpinan itu sudah teruji dari beliau. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa anak muda yang betul-betul memiliki proses yang sudah teruji, yang dari proses-proses bangku perkuliahan, ya bahkan kalau beliau kan dari bangku pelajar, ya, pernah menjadi ketua pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Maka ini adalah soal-soal keberpihakan kita, dan saya melihat kita harus menampilkan keberpihakan itu. Artinya orang yang kita kenal, apalagi kan beliau salah satu atau satu-satunya di DPD RI, representasi dari Persyarikatan Muhammadiyah. Representasi dari Persyarikatan Muhammadiyah sebagai seorang kader, utamanya kita adik-adik beliau di Fakultas Agama Islam. Ada banyak pelajaran yang selalu kita ambil dari beliau, dan hari ini adalah bentuk keberpihakan kita kepada beliau. Artinya keberpihakan kita terhadap orang yang betul-betul kita kenal memiliki sebuah potensi yang besar, kualifikasinya sudah teruji. Makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman bahwa hal-hal seperti ini adalah hal-hal keberpihakan kita. Keberpihakan kita, hati nurani kita sebagai seorang adik juga, yang tentu dalam proses beliau kita selalu menyaksikan, kita melihat, dan role model juga kita di Fakultas Agama Islam, namanya para mahasiswa ya beliau juga. Jadi luar biasa beliau, ya kita doakan saja dan juga dukungan dari teman-teman sekalian untuk bisa menjadikan beliau ini sebagai seorang pemimpin yang mewujudkan impiannya, dan tentunya bisa membantu kita semua lah yang di bawah ini. Ya beliau juga kan banyak membantu, apalagi dalam kegiatan-kegiatan di Fakultas Agama Islam, ya selalu mempermudah segala urusan, termasuk juga di komunikasi dan penyiaran Islam, dan itu kita rasakan sekali. Dan sebagai penutup sebenarnya harapan kakak untuk 10 tahun ke depan itu seperti apa? Siapa tahu nanti di 10 tahun bisa kita lihat kembali video ini, dan apakah benar-benar terwujud atau tidak. Dan setelah itu dipersilakan juga untuk memberikan closing statement. Bersilahkan Kak. Sesungguhnya orang yang tidak pernah dalam proses kehidupan ini membayangkan 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi ketika beranjak dari pesantren, bahkan saya termasuk di antara beberapa teman-teman yang saat ini sudah menjadi alumni, ketika sudah mengikuti proses ujian pada saat itu, teman-teman sudah ada yang lulus kemudian di beberapa perguruan tinggi di Sulawesi Selatan dan di Indonesia, di seluruh Indonesia. Pada saat itu saya ditanya oleh beberapa teman-teman, kenapa belum daftar kuliah? Seperti itulah kiranya menggambarkan sampai hari ini pun pikiran saya juga tetap seperti itu. Saya selalu percaya apa yang saya sampaikan tadi, proses-proses yang kita jalani hari ini. Tetapi memang kadang ya dalam diskusi dengan orang tua juga, kadang dalam setiap proses perenungan juga, saya berpikir apa yang akan saya lakukan ke depan, target-target di masa-masa yang akan datang. Kemudian saya diskusikan bersama orang tua. Jawaban orang tua juga cukup simpel, cukup jadi manusia yang punya manfaat bagi orang ini. Itu yang selalu menjadi sebuah itu yang selalu menjadi sebuah motivasi juga bagi saya. Apapun yang ke depan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, entahkah dalam proses kepemimpinan ini akan ada jenjang-jenjang kepemimpinan yang lebih besar, yang lebih tinggi seperti itu. Saya rasa pesan yang paling baik atau pesan yang paling penting dari setiap proses kita ke depan adalah bagaimana memastikan kebermanfaatan kita bagi orang lain. Artinya dalam hal apapun, nilai yang fundamental adalah kebermanfaatan kita kepada orang lain. Mungkin ada pesan terakhir untuk sahabat-sahabat podcast? Pesan mungkin untuk teman-teman nuansa podcast juga tentunya untuk diri saya. Ada sebuah sebuah pesan juga
yang selalu menjadi spirit bagi saya dalam setiap proses kemahasiswaan. Pesan ini selalu disampaikan oleh beberapa kakanda kita di Fakultas Agama Islam. Ketika saya juga mengikuti proses-proses menjadi seorang mahasiswa baru, pesan-pesan yang selalu disampaikan adalah sebagai seorang mahasiswa utamanya ya, jangan pernah tinggalkan membaca Al-Quran dan juga membaca buku. Saya ingin meng-highlight bahwa ketika menjalani proses mahasiswa sebagai seorang mahasiswa baru di semester 1, 3 sampai sekarang, setiap bertemu dengan kakanda-kakanda kita atau melalui via WhatsApp juga, mereka selalu mengingatkan dalam setiap pesan terakhirnya jangan lupa baca buku. Itu yang selalu terngiang dalam pikiran saya, bahwa memang proses transformasi itu tadi dari seorang siswa menjadi mahasiswa adalah sebuah proses yang kita harus maknai adalah sebagai proses pendewasaan diri, adalah proses bagaimana bentuk pola pikir yang lebih maju lagi. Makanya sebagai seorang mahasiswa tidak boleh jauh dari buku, utamanya kita seorang mahasiswa Fakultas Agama Islam juga ya. Pesan pimpinan kita bahwa mahasiswa Fakultas Agama Islam di tas-tas mereka itu ada Al-Quran dan juga ada buku bacaan. Itu saja mungkin. Iya, luar biasa sahabat Nuansa Podcast. Ini adalah obrolan yang begitu menggugah daripada semangat anak muda dalam membangun kepercayaan publik ya, dan juga membangun amanah dan juga bisa mengembangkan daripada skill kepemimpinan kita, terutama di masa-masa yang akan datang. Beliau ini luar biasa ya, dari awal sampai akhir kelihatannya tidak gingsong ilmunya ini ya. Jadi memang ini adalah obrolan yang ketiga di 2024 ya. Yang pertama ada dari teman yang berbagi pengalaman tentang pengabdian. Yang kedua datang dari Kak Sulhan ya, seorang literasi atau pegiat literasi dan juga pendiri daripada Paradigma Ilmu. Dan alhamdulillah kesampaian kali ini berbagi cerita dengan seorang pemimpin dari himpunan mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam. Kami ucapkan terima kasih banyak, syukran jazakumullah khairan, dan insyaallah di lain kesempatan kita bisa berbagi cerita kembali. Baik sahabat Nuansa Podcast, kira ini yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.